Ki Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra yang ada di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama saya Derma Wijaya. Dan kali ini ada yang spesial. Kalau biasanya minggu siang Derma sendirian, kali ini Derma tidak sendiri. Karena apa? Karena hari ini akan ada talk show spesial membahas tentang pembelajaran tatap muka bersama DPRD Jawa Tengah. Langsung saja. Yang pertama ada dari Bapak Hendri Wicaksono selaku Sekretaris Komisi C. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua ada Bapak Isnaini, anggota Komisi A. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabar, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Semangat, sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai ya, mungkin yang pertama ada yang ingin disampaikan sebagai pembukaan pada siang hari ini kepada Bapak Hendri, mungkin silakan dimulai. Ya, kepada semua pendengar radio Citra FM Wonosobo, selamat siang, assalamualaikum, dan kami kembali lagi hadir di Radio Citra ini untuk melakukan bincang-bincang sekaligus sosialisasi, utamanya untuk hari ini tentang tema kita tentang pembelajaran tatap muka yang memang sedang dilakukan uji coba di Jawa Tengah oleh Pak Gub dan Dinas Pendidikan ya. Saya kira itu dulu Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendri. Kemudian Bapak Isnaini, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore pada sahabat Citra FM yang ada di Wonosobo. Kita selalu sehat, semangat. Kita bersama Pak Hendrik akan membahas tentang pembelajaran tatap muka, Ya. Khususnya di Jawa Tengah. Oke. Ya. Karena tema kali ini atau tema hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tatap muka. Nah, kira-kira apa tuh? Atau mungkin untuk Sobat Citra ada yang belum tahu nih, apa sih tentang PTM atau pembelajaran tatap muka. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka pada jenjang sekolah menengah yang dimulai sekitar tanggal 5 April dan hingga 16 April 2021. Dan rencananya jadi uji coba ini akan dilaksanakan di 35 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah. Nah, menindaklanjuti akan hal itu, kira-kira bagaimana sih tanggapan tentang uji coba pembelajaran tatap muka ini? Mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Hendri Wicaksono. Ya. Silahkan Bapak. Terima kasih Mas. Jadi pembelajaran tatap muka ini merupakan uji coba ya, dari Pemprov, Mas Gubernur, Mas Ganjar dan Dinas Pendidikan terkait dengan usulan yang sedemikian kuat dari warga masyarakat khususnya Jawa Tengah untuk segera diinginkan adanya masuk sekolah ya, atau tatap muka dalam pembelajaran ya, karena sudah setahun lebih di pandemi ini. Kemudian ya mentalitas anak didik, murid ya, baik dari jenjang PAUD sampai tingkat SMA, SMK bahkan perkuliahan itu sudah drop ya secara disiplin maupun efektivitas juga pembelajarannya ya. Dan tidak hanya muridnya tapi juga orang tuanya juga mengalami ya istilahnya ya drop juga ya. Harusnya yang belajar anaknya tapi kemudian kebanyakan bapaknya, ibunya begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya lontaran ini sudah mengemuka di tahun kemarin ya, sudah pertengahan tahun kemarin sudah mengemuka, bahkan kemudian Pak Gub sudah melakukan semacam uji coba juga di penghujung tahun kemarin. Tetapi kebetulan karena mungkin masih belum detail pelaksanaannya, kemudian terjadi beberapa yang di uji coba itu mengalami ada klasternya ya, klaster COVID-nya, sehingga kemudian Pak Gub menutup semua wacana tentang skema pembelajaran tatap muka yang terbatas. Kemudian Januari sampai sekarang juga istilahnya semuanya masih online ya, masih online. Baru kemudian setelah program vaksin mulai berjalan, kemudian angka COVID-nya di Jawa Tengah sudah nggak ada lagi yang zona merah, sebagian oranye, sebagian kuning ya, sudah mulai penurunan. Kemudian vaksinasi sudah mulai jalan di semua tenaga kesehatan, aparatus
militer, aparatur sipil ya, pegawai, kemudian sampai ke pasar, kemudian guru-guru ya. Akhirnya lewat desakan itu juga kemudian ya termasuk desakan dari DPR juga, kemudian istilahnya ada uji coba dulu. Oh begitu. Sekaligus menyesuaikan juga dengan keinginan dari Mas Menteri, Mas Nadiem, ya, yang memang berharap Juli itu sudah pembelajaran tatap muka di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, Pak. Ya, Juli ya. semacam itu. Oke. Terima kasih Bapak Hendri. Kemudian selanjutnya mungkin Bapak Isnaini, Pak, bagaimana tanggapan tentang uji coba pembelajaran tatap muka ini? Ya, berkaitan dengan uji coba pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah, kabupaten, kota, atau bertahap per wilayah, kecamatan, atau desa dan kelurahan. Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Jumlah tahapan pemberian izin sepenuhnya tergantung pada penilaian Pemda berdasarkan pertimbangan akan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing kecamatan, desa, atau kelurahan. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain: satu, tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing, kapasitas fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Jadi memang harus memadai sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar dari rumah, kondisi psikologi peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak, orang tua ataupun walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten kota, kecamatan, dan desa, serta kondisi geografis daerah. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Memang karena karena ini baru memasuki tahap uji coba di tengah situasi kita di dunia ataupun Indonesia, khususnya Jawa Tengah sendiri, karena penyakit COVID-19 ini kan masih ada, sehingga perlu mungkin diadakan namanya uji coba tentang pembelajaran tatap muka. Dan mungkin juga uji coba ini bisa dijadikan salah satu mungkin penantian juga panjang bagi para kamu ya, yang pelajar mungkin yang rindu sekolah itu bertemu langsung, tidak online, di mana kita sekolah itu harus mandi, harus rapi, dan harus wangi ya. Karena kalau untuk Sobat Citra, Derma yakin ketika kamu semua mungkin sekolah online itu pasti belum mandi biasanya kan. Nah makanya mungkin perlu diadakan uji coba atas ini. baju putih, bawahnya Boxer Pak, sama kayak gitu. Nah, jadi makanya mungkin kita semua tentu berharap mungkin yang pertama agar COVID ini tentu segera hilang, segera pergi jauh dari Indonesia, dunia, sehingga sekolah dapat kembali lagi dengan lancar. Dan pertanyaan yang selanjutnya mungkin Pak, nah ini untuk tahapan uji coba pembelajaran tatap muka ini kira-kira seperti apa Pak tahapannya? Mungkin dari Bapak Isnaini silahkan. Persyaratan satuan pendidikan yang akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, kita memang harus melalui sebuah tahapan-tahapan. Yang pertama, memenuhi 100% indikator penerapan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman
pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, memperoleh penilaian siap daftar periksa kesiapan sekolah pada pembelajaran tatap muka dari tim verifikasi kesiapan sekolah kabupaten kota ataupun cabang dinas. Yang ketiga, mendapatkan izin dari orang tua ataupun wali peserta didik. Jadi jangan sampai ternyata dengan situasi pro kontra pemerintah sudah mengizinkan tetapi orang tua masih punya kekhawatiran, ternyata justru orang tua sendiri yang belum memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Yang keempat, mendapatkan izin dari gugus tugas kabupaten kota agar segala sesuatu yang dilaksanakan atau yang diterapkan nanti itu tidak bertabrakan atau berseberangan dengan gugus tugas COVID yang ada di kabupaten kota masing-masing. Yang terakhir, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah, yaitu Pak Gubernur ataupun Pak Bupati. Oh, jadi seperti ya. Nah, jadi untuk para orang tua mungkin ya, khususnya yang khawatir kalau nanti mungkin putra putrinya masuk sekolah lagi di tengah situasi yang seperti ini, tenang Bapak Ibu, tidak usah terlalu takut ataupun parno dan lain sebagainya, karena tentu kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ataupun dirancang ini kan ini sedang dalam tahap uji coba. Semoga aja kita berharap uji coba ini bisa berlangsung dengan lancar dan mungkin semoga aja nanti berhasil ya. Sobat Citra, jangan kemana-mana, masih di Remah Temani ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.